Di video kali ini, Nidia bakal bahas perangkat baru dari Infinix nih, yaitu Infinix Zero 40 5G yang udah rilis secara resmi di negara tetangga Malaysia pada akhir Agustus kemarin. Walaupun Nidia juga belum sempat coba ponsel ini secara langsung ya, tapi Nidia udah kumpulin banyak info dari berbagai sumber supaya kamu bisa tahu apa aja sih yang ditawarkan smartphone terbaru dari Infinix ini dan kira-kira cocok nggak sih buat kamu? Oke, sekarang kita bahas nih apa aja yang ditawarkan ponsel ini. Infinix bilang kalau ini tuh ponsel buat vlogger dan alasannya jelas banget ya, dari kemampuan kamera depan dan belakangnya yang bisa merekam video di resolusi 4K 60fps. Konfigurasi kamera belakangnya sendiri ada 3 lensa nih, mulai dari kamera utama 108MP dengan OIS, kamera ultrawide 50MP dan sensor depth 2MP. Sementara di bagian depan ada kamera selfie 50MP. Dari angka-angka ini kelihatan banget kalau ponsel ini seharusnya bisa nangkep gambar dan video dengan kualitas tinggi. Kalau kita lihat hasil perekaman video dari channel Techsport nih, di resolusi maksimal 4K 60fps, hasil videonya kelihatan cukup smooth ya, dan bahkan cukup stabil meskipun masih ada goyangnya sedikit. Dan kalau menurut kamu videonya masih perlu stabilisasi yang lebih oke, mungkin perlu turunin resolusi ke 1080p 60fps. Tapi menurut Nidia sih kalau tangan kalian bisa pegang smartphone dengan stabil, seharusnya masih tetap bisa rekam video 4K 60fps dengan hasil yang cukup bagus ya. Di sini juga bahkan dikasih beberapa template video kreatif gitu buat kamu yang suka ngevlog. Nidia juga sempat lihat hasil perekaman video dari Lam Reviews nih, dimana si doi pakai fitur Ultra HD Pro yang merekam di 0,6 kali zoom alias pakai lensa ultra wide. Surprisingly, di resolusi 1080p 60fps, stabilisasinya super mantap. Meskipun dipakai ngerekam sambil jalan agak cepat. Berkat fitur ini, seharusnya kalian bisa ambil footage video dengan stabil dan halus banget sih. Bakal cocok banget buat kamu yang suka rekam video pas jalan-jalan bareng orang tercinta. Selain kemampuan videonya, ponsel ini juga menghasilkan foto yang cukup kece. Menurut info yang Nidia dapat, foto-foto dari Infinix Zero 40 5G punya detail yang tajam, warna yang alami, nggak terlalu over, dan kelihatan cukup akurat. Mode potret di ponsel ini juga keren, hasil bokehnya juga rapi. Selain mengedepankan aspek foto dan videografi, specs Infinix Zero 40 5G ini juga cukup menarik. Layarnya menggunakan panel AMOLED melengkung yang punya tingkat kontras saturasi dan kecerahan tinggi. Dengan refresh rate 144Hz, tampilan di layarnya ini seharusnya punya kualitas yang sama dengan versi Infinix Zero 30 5G sebelumnya ya, karena emang spesifikasinya yang juga masih sama. Bedanya paling kemampuan di luar ruangannya, yang sekarang udah naik sampai 1300 nits. Ponsel ini juga dilengkapi dengan chipset yang lebih ngebut, yaitu Dimensity 8200 Ultimate yang berdasarkan skor benchmark setara dengan Snapdragon 7 Gen 3. Kalau dibandingin sama Dimensity 8020 di Zero 30 5G sebelumnya, ini termasuk chipset yang lumayan upgrade lah ya. Mulai dari performanya sampai konsumsi dayanya yang lebih irit. Artinya ponsel ini cukup mumpuni buat main game dengan grafis tinggi dengan cukup lancar. Tapi nih sayangnya, meskipun kapasitas baterainya ini masih lumayan gede, 5000 mAh sama kayak sebelumnya, entah kenapa fast charging yang dikasih kali ini sedikit turun jadi 45 watt aja. Semoga aja versi Indonesianya nanti dikasih yang 68 watt lagi deh ya minimal, jangan malah downgrade. Terakhir, kalau dilihat dari segi desain, Infinix Note 40 5G ini kelihatan dikasih sentuhan desain yang baru dari Infinix. Dengan modul kamera melingkar di bagian belakang, yang bikin Infinix Zero 40 5G ini jadi kelihatan lebih canggih dan premium. Terkait harganya sendiri, di Malaysia, Infinix Zero 40 5G ini dibanderol Rp1.699 atau sekitar Rp6 juta untuk versi RAM 12GB dan storage 256GB. Mengingat harga Infinix Zero 30 5G sebelumnya yang dibanderol Rp1.299 atau jika dirupiahkan tidak jauh beda dengan harga resmi di Indonesia yang di angka 4,3 juta. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa Infinix Zero 40 5G ini akan rilis di
range harga 5,5 hingga 6 juta rupiah. Untuk masalah rilisnya kapan, pada saat video ini dibuat sih, nih dia masih belum nemu bocorannya lagi ya. Cuma nih, kalau misalkan kita berkaca dari rilisnya Infinix Zero 35G di Malaysia tahun 2023 lalu yang rilis 1 bulan setelah Indonesia, maka seharusnya kedatangan Infinix Zero 45G ini sudah sangat dekat. Apakah akan rilis di bulan September ini? We'll see. Secara keseluruhan, berdasarkan semua info yang udah nih dia sampaikan tadi, Infinix Zero 45G kelihatannya bisa banget nih menawarkan nilai yang tinggi di harga 5 jutaan. Semoga ya, jangan sampai 6 juta deh. Kasih tahu nih dia juga ya pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah nonton dan Nidia berharap bisa ketemu kamu lagi di video berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian ya, mengingat mulai ada virus baru nih. Akhirnya Nidia izin pamit. Ciao Bella!